untuk distribusi dan ketersediaan stok pupuk yang sebetulnya selama ini selalu menjadi masalah klasik. Apalagi begitu ya, tadi disebutkan juga di bulan Mei ataupun Juni, ini juga sudah masuk masa tanam. Sebetulnya DPR mengamati ketersediaan stok pupuk ini seberapa jauh Pak Rohmin? Karena memang pada akhirnya petani membutuhkan pupuk untuk bagaimana meningkatkan produksi di lapangan. Silakan dengan jawaban Anda Pak Rohmin. Iya, pemerintah bersama DPR RI khususnya Komisi 4 sudah menetapkan bahwa sudah terjadi reformasi gitu ya distribusi pupuk. Kalau dulu tuh rantainya panjang sekali, harus ada persetujuan bupati, gubernur gitu, kemudian Menko ya. Sekarang langsung itu dari PT Pupuk ya, boleh dibilang langsung ke petani yang sebagai pengguna dari pupuk tersebut. Jadi harusnya dengan peraturan baru ini ya, tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi mafia ya. Dan ini membuktikan bahwa komitmen Presiden Prabowo itu untuk swasembada pangan, mensejahterakan petani secara berkelanjutan, ditangani secara hulu hilir, Mas Bram, itu bukan hanya tadi on farm-nya gitu ya, teknologi dan kemudian dari sisi hilirnya pemasaran, tetapi juga dari sisi hulunya, bukan hanya pupuk, tetapi juga benih yang unggul ya, kita pastikan tersedia untuk petani di seluruh Indonesia. Dan sangat menarik gitu ya, karena salah satu problem pertanian kita khususnya padi atau beras itu kan namanya land degradation, soil degradation. Jadi perusakan gitu ya kualitas tanah kita yang sejak tahun 70-an itu boleh dibilang digenjot, diperkosa dengan menggunakan pupuk anorganik gitu ya. Jadi kami di Komisi 4 sudah mendorong Menteri Pertanian ya untuk secara gradual membuka kembali gitu ya, bahwa pupuk yang digunakan tidak hanya anorganik. Harus diingat bahwa di seluruh negara Eropa, Amerika, tempat saya kuliah di Kanada, bahkan di Jepang itu ya, komposisi penggunaan pupuk organik itu mencapai 50-60% gitu ya. Jadi kalau negara maju dan makmur saja udah sadar ya bahwa penggunaan pupuk anorganik secara jor-joran, secara eksesif itu akibatnya akan merusak tanah gitu. Dan itu terbukti Mas Bram itu, bahwa hampir di seluruh Pantura produktivitas padi itu sekarang mentok di 5,12 ton per hektar per tahun gitu ya. Ditambah pupuk tidak responnya positif, atau yang namanya law of diminishing return itu. Makin kita tambah pupuknya, produktivitasnya stagnan bahkan menurun gitu, karena tadi tanahnya udah diperkosa dengan penggunaan puluhan tahun lebih pupuk anorganik, sehingga mikroba tanah berkurang begitu ya, bahan-bahan organik berkurang dan seterusnya. Jadi Pak Amran, Pak Menteri Pertanian ya, sudah kami dorong untuk juga menggunakan ya pupuk organik. Dan sekarang luar biasa, saya punya sahabat Profesor Zainal Abidin dari teknik kimia ITB, dosen, kebetulan sama-sama orang Cirebon. Wow, beliau sudah sudah ada inovasi pabrik, sudah terbukti di Dumai, di Cirebon ya, bisa mengolah sampah, bisa mengkonversi sampah menjadi berkah, dan outputnya itu bukan hanya pupuk organik, tapi juga ada untuk pakan ternak, pakan ikan, dan yang lain-lain. Karena itu saya kira tepat ya untuk sekali lagi secara bertahap mengurangi ketergantungan kita pada pupuk anorganik gitu ya. Lalu kita kembangkan pupuk-pupuk yang dari bahan organik, sampah bekas sisa dapur gitu ya. Teknologinya udah ada.